Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jika Pak Firman jika menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Pradistio dengan NRP 5017241087. Izinkan saya hari ini untuk menjelaskan materi tentang materi seismologi. Nah, di sini apa sih itu seismologi secara singkat dulu? Jadi yang kita tahu seismologi itu adalah ilmu yang mempelajari gempa bumi dan gelombang seismik yang ada di dalam dan di permukaan bumi. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih pengetahuan tentang seismologi bukan hanya untuk geofisik tapi juga untuk orang awam. Seismologi sangat penting, tidak hanya untuk memahami dinamika planet kita, tetapi juga untuk mitigasi bencana alam, gempa bumi yang dapat menyelamatkan ribuan nyawa di sini. Oke? Oleh karena itu, jika saya langsung mulai materi pada hari ini. Eh, Oke, bab satu pendahuluan. Jadi seismologi itu apa sih? Seismologi itu cabang geofisika yang pelajari gempa bumi yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita langsung lanjut aja ke ruang lingkup utama seismologi. Nah, jadi itu apa sih ruang lingkup utama dari seismologi ini? Jadi eh, sumber gempa bumi. Jadi dalam pelajaran sumber gempa bumi ini kita perlu memahami mekanisme fokusnya itu apa, bagaimana tepatnya batuan bergeser, terus fisika patahan atau fault, prinsip-prinsip yang mengatur pergerakan bumi itu, dan juga jenis sumber, apakah tektonik, vulkanik, runtuhan, atau ledakan terinduksi. Nah, ini adalah fondasi untuk semua analisis seismologi selanjutnya. Setelah itu ada penjelasan gelombang, ya ini adalah teori elastik gelombang, terus jenis gelombangnya seperti ada gelombang P, S, law of Rayleigh, atau struktur interior atenuasi. Nah, selanjutnya juga kita langsung ke instrumentasi saja. Nah, untuk merekam gempa ini kita menggunakan apa alatnya sih? Jadi itu ada alat namanya seismometer dan accelerometer. Itu adalah alat pendeteksi gerakan tanah. Nah, jaringan stasiun atau sistem global itu untuk menangkap gempa dimanapun terjadi. Ada juga namanya perekaman digital. Teknologi modern memungkinkan akurasi tinggi. Dan terakhir ada pengolahan sinyal. Nah, pengolahan sinyal itu mengekstraksi informasi berguna dari data. Oke, selanjutnya ada analisis dan interpretasi yang kalian tahu adalah itu menentukan lokasi hipoteser atau IP centernya di mana dan menghitung magnitudonya juga gimana dan menentukan mekanisme fokusnya di mana dan buat tomografi seismik. Ini mungkin dasar-dasar di seismografi ini ngapain aja gitu. Terus ada aplikasi praktisnya juga bagaimana. Terus ada juga seismologi terapan, migas, geoteknik dangkal, pemantauan gunung api, pemantauan uji nuklir, dan seismologi planet. Oke, langsung selanjutnya ke sejarah. Jadi kita jelasin sejarah singkat aja. Jadi kalau kalian tahu tuh seismologi itu bukanlah ilmu yang baru tahu. Jadi zaman kuno ini manusia manusia kuno ini sudah menyadari keberadaan gempa bumi meski mereka menjelaskannya dengan mitos dan cerita mitologis. Observasi awalnya sistematis dilakukan oleh Zhang Heng di Tiongkok yang menciptakan seismoskop alat awal untuk mendeteksi gempa bumi. Dan juga di abad 19 lahirlah seismologi modern dan disinilah titik balik dalam seismologi itu. Kalau kalian tahu, kalau kalian tahu itu para ilmuwan seperti Mallet, Main, dan Oldham mulai melakukan observasi sistematis dan menciptakan instrumen yang lebih baik. Penemuan ini penting karena ini identifikasi gelombang P dan S, dua tipe gelombang seismik utama yang memiliki kecepatan berbeda dan memiliki informasi berbeda tentang bumi. Di awal abad 20-an ada namanya penemuan mono, inti cair di dalam pada teori elastik ribon. Jadi mulai ke sini tuh udah mulai ke teknologi-teknologi modern lah di situ dan di pertengahan abad ini, kalau kalian tahu skala Richter diciptakan untuk mengukur magnitudo, jaringan global, WWSN, untuk dibangun juga, dan teori teknik lempeng disatukan dengan seismologi, seperti itu. Dan langsung saja ke era modern, di mana digitalisasi penuh dengan membuat data seismik mudah diakses dan dianalisis. Tomografi seismik 3D mungkin pencitraan detail struktur bumi. Jadi makin kesini tuh seismologi tuh makin bisa merealisasikan apa yang udah ada dalamnya dengan mudah. Dan jadi ceritanya seperti itu. Jadi dari mitologis hingga penciptaan tiga di Candi, itulah perjalanan seismologi yang tadi sudah aku singgung dan juga bisa dibaca di sejarah singkatnya. Oke, langsung saya peran seismologi dalam teknik geofisika dan mitigasi. Nah, sekarang mengapa sih seismologi itu penting, khususnya dalam teknik geofisika? Jadi kita harus tahu. Nah, jadi pertama ada pencitraan struktur bawah permukaan. Gelombang seismik adalah cahaya. Kita adalah untuk melihat apa yang berada di jauh di bawah permukaan itu. Jadi menggunakan seismologi kita dapat menentukan kecepatan gelombang P, S, dan VP juga VS. Jadi bisa mengungkap jenis batuan, batuan itu sandstone, batuan itu dolomit, batuan itu misalnya eh cape rock atau apa aja kita bisa tahu dan itu adalah eh,
batuan apa, bentuknya di bawah itu bisa kita lihat dari kecepatan-kecepatan di VP, VS, S, dan P. Oke, ya ini untuk mengingat zona subduksi dan sistem magma di kedalaman besar. Ini sangat berharga untuk eksplorasi dan pengawas geologi. Oke, nah ini ada fondasinya juga, fondasi perancangan bangunan tahan gempa, ada mikrozonasi, peta bahaya seismik. Jadi inilah peran-perannya. Kita lanjut langsung ke bab 2. Jadi bab 2 ini tentang teori dasar dan mekanisme gempanya gimana sih. Kita baca dulu. Jadi teori ini ditemukan oleh Harry Felt Red setelah gempa besar San Francisco tahun 1986. Teori ini sederhana namun elegan. Kenapa sih? Coba kalau dibayangkan, ada Anda memiliki pita karet yang tertarik. Pita karet tersebut mengalami deformasi elastis. Ia berubah bentuk, tapi yang kembali ke bentuk aslinya. Sama halnya dengan kerak bumi di sepanjang sesar. Jadi seperti itulah logikanya. Jadi ada mekanismenya juga. Jadi ada akumulasi tegangan, ada deformasi elastis, ada pemecahan tiba-tiba, pelepasan energi. Kalau kalian tahu ada pemulihan, ada. Jadi dalam satu siklus akumulasi tegangan ini bertahun-tahun, pemecahan, habis itu balik lagi pelepasan energi dan gempal. Nah, jadi seperti itu kalau kalian tahu. Jadi mungkin kalau kalian tahu amplifikasi itu teori ini menjelaskan mengapa gempa besar jarang terjadi. Tetapi ketika terjadi sangat merusak. Mereka melepaskan akumulasi energi bertahun-tahun dan disimpan itu akhirnya terjadi dan akhirnya merusak fatal. Ini juga menjelaskan pola aftershock, gempa susulan yang terjadi ketika sistem mencari keseimbangan barunya. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada gelombang elastis seismik, gelombang badan, ada tegangan regangan. Kalau kalian tahu ada hukum Hooke dan modulus juga. Di sini ada rumus-rumusnya kalau kalian memang lebih panjang kalau dijelaskan secara satu persatu. Kita langsung saya lanjut ke eh, jenis-jenis gempa buminya. Oke. Di sini aja jenis gempa buminya. Ada gempa tektonik. Ini paling umum dan paling merusak akibat pergerakan lempeng di sesar ini. Ada mekanisme mengikuti teori elastic rebound kalau kalian tahu. Di situ baru saja kita, jadi yang yang kita pelajari, jadi dampaknya ya, dapat mencapai 9 plus dan merusak dalam radius ratusan kilometer. Contohnya gempa Sumatera Andaman 2004, gempa Tohoku 2011 itu contoh-contohnya. Ada gempa vulkanik, ini disebabkan oleh magma dan gas di dalam atau sekitar gunung berapi. Jadi gitu. Oke, kita ada gamai gempa runtuhan. Itu adalah terjadi ketika terdapat runtuhan pada suatu tubuh permukaan. Nah, sumbernya itu karena ada tambang, gua, atau struktur buatan manusia yang runtuh. Jadi, karena ada gempa, akhirnya runtuh gitu. Oke, bisa lanjut lagi ada gempa ledakan, ada gempa terinduksi, terus ada juga seperti itu yang lain-lain banyak. Jadi, kita lanjut langsung ke bab 3. Sumber gempa dan hiposenternya. Nah, ini dia. Di sini kita tahu lah, eh, untuk menganalisis gempa ini kita perlu memahami apa sih sebenarnya. Kita harus paham beberapa parameter sumber gempa. Kita jelaskan dari hipocenter dulu. Nah, hipocenter ini apa? Hipocenter ini adalah titik di mana pelepasan energi pertama kali terjadi. Ini dari gempa bumi ini ada lokasi sebenarnya di mana batuan pertama kali pecah dan bergeser. Semua gelombang seismik memancar dari titik ini. Menentukan lokasi hipocenter dengan akurat adalah salah satu tugas fundamental seismologi, para seismologi lah. Karena ini memberikan kita informasi tentang di mana tepatnya aktivitas teknologi tektonik ini terjadi. Oke, berikutnya epicenter. Apa sih epicenter ini? Jadi kalau kalian tahu tuh epicenter adalah proyeksi vertikal hipocenter di permukaan. Jika kalau misalnya kita nih berdiri di epicenter, gempa terjadi tepat di bawah kaki Anda. Epicenter adalah yang paling dekat dengan gempa untuk lokasi di permukaan. Jadi misal gempanya itu di dekat kos A, jadi di atasnya. Jadi kita melihat dari permukaannya, bukan ke bawah tapi di atas permukaannya. Itu yang terdekatnya kan. Sehingga sering mengalami kerusakan terbesar. Nah, ada laporan, misalnya laporan berita biasanya menyebutkan epicenter gempa. Jadi kalau kalian lihat di berita itu suka ada ngomong kayak epicenter gempa itu seperti itu. Ada kedalaman. Inilah jarak vertikal antara hipocenter dan epicenter. Nah, kedalaman ini sangat penting untuk dampak gempa. Nah, gempa dangkal ini biasanya kurang dari 70 kilometer, di bawah 70 kilometer. Ini lebih merusak. Energi tidak banyak terserap
saat merambat ke permukaan. Contohnya di gempa di Indonesia itu ada, biasa itu di Indonesia itu kebanyakan gempa dangkal yang terjadi. Gempa menengah itu dari 70 hingga 300 km radiusnya. Terus kerusakannya itu berkurang karena jarak. Selanjutnya ada gempa dalam lebih dari 300 km. Paling sedikit merusak permukaan meskipun magnitudonya besar gitu. Jadi gempa dangkal dengan magnitudo 7 itu seperti lebih berbahaya daripada gempa dalam magnitudo yang sama. Jadi gempa dalam dengan magnitudo yang sama itu lebih fatal gempa yang dangkal karena tadi efek-efek kayak itu. Bahwa waktu kejadian, kalau kalian tahu ya seperti analisis yang kata. Jadi waktu kejadian ini seperti waktu spesifik kapan gempa terjadi itu tuh penting. Jadi kita bisa analisis penelitian polanya, sistem peringatan dini, terus koordinasi dan koordinasi respon bencananya gitu. Nah, di sini ada penentuan lokasi gempa. Nih di sini kita bahas kenapa baik kita tetap bahas di sini ya. Jadi bagaimana kita menentukan lokasi epicenter. Ini adalah teknis fundamental dan seismologi yang operasional gitu loh. Jadi konsep dasarnya adalah gelombang P dan S memiliki kecepatan berbeda. Gelombang P lebih cepat, gelombang S lebih lambat. Jika kita tahu kecepatan masing-masing dan waktu tiba di stasiun, kita bisa hitung berapa sih jauh sumbernya. Jadi apa aja? Jadi pertama itu kita harus tahu instalasi jaringan stasiun, pengambilan data, analisis waktu tiba, penentuan jarak, triangulasi. Jadi kita triangulasi dengan dari stasiun A, terus dari stasiun B, C, dan juga titik perpotong ketiga bola ini adalah lokasi posinternya. Jadi gitu. Kontrol kualitas juga, oke. Terus kita lanjut ke penjalanan gelombang seismik. Nah ini dia. Nah, jadi gelombang seismik ini adalah messenger yang bawa informasi dari sumber gempa ke seluruh bumi. Ada beberapa tipe gelombang dengan karakteristik yang berbeda. Ada disebut gelombang badan. Nah, ini dia. Nah, ada gelombang badan. Nah, kalau kalian tahu apa sih gelombang badan itu atau body wave? Jadi itu gelombang merambat melalui interior bumi. Ada dua tipe. Ada gelombang P dan gelombang S. Kalau kalian tahu. Jadi P itu namanya primary atau pressure wave. Jadi mekanismenya itu seperti partikel batuan bergerak maju mundur searah dengan arah perambatan gelombangnya. Biasanya itu kecepatan paling cepat itu sekitar 6 sampai 13 kilometer tergantung jenis batuannya juga. Yang tadi sudah saya bilang, sudah saya mention. Jadi kalau batuannya itu tadi misalnya sandstone itu beda lagi. Terus kalau batuannya itu bedrock itu juga beda lagi seperti apa. Nah, karakteristiknya tiba pertama di stasiun dapat merambat melalui batuan, air, dan gas. Merambat melalui inti luar bumi yang cair. Nah, ada lagi gelombang es berikutnya nih. Ini adalah gelombang secondary atau shear wave. Jadi mekanismenya itu partikel bergerak tegak lurus terhadap arah perambatannya, seperti tali yang digoyangin. Nah, kecepatannya itu lebih lambat P, dari gelombang P. Kenapa? Karena dia tiba kedua di stasiun. Tidak dapat merambat melalui cairan. Ini adalah kuncinya, perbedaannya. Dan kehadiran atau ketiadaan gelombang es ini membuktikan bahwa inti luar bumi adalah cair dan memberikan informasi penting tentang mekanisme gempa. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat apa sih perbedaannya sih? Jadi perbedaannya itu dari yang aku baca dan aku tahu adalah semakin besar waktu tiba P dan S, semakin jauh stasiun dari epicenter. Ini karena perbedaan kecepatannya konstan. Oke, jadi gitu. Berikutnya ada gelombang permukaan, surface wave. Nah, gelombang ini merambat sepanjang permukaan bumi. Tidak masuk ke dalam, mereka lebih lambat dari body wave, tetapi amplitudenya lebih besar, sehingga menyebabkan kerusakan terbesar. Kalau kalian tahu ada gelombang love, mekanisme mirip gelombang es, tapi terbatas. Di permukaan partikel bergerak horizontal, tegak lurus oleh propagasinya. Yang kecepatannya sekitar 90% kecepatan gelombang es gitu, jadi lebih cepat lah. Berikutnya ada gelombang Rayleigh. Mekanismenya yaitu partikel bergerak dalam orbit elips di bidang vertikal sejajar dengan arah propagasinya seperti gelombang air. Nah, karakteristik itu amplitudo maksimal di permukaan menurun dengan kedalaman merambat melalui segala medium termasuk udara seperti itu. Nah, berikutnya lagi ada struktur interior bumi dari seismologi tersebut. Dan ini eh, nih struktur interior bumi. Kalau kalian tahu adalah salah satu kontribusi terbesar seismologi adalah mengungkapkan struktur interior bumi. Kita tidak bisa menggali sampai ke inti bumi, tapi gelombang seismik itu bisa. Bagaimana sih seismologi mengungkap struktur interior? Kalau kalian tahu adalah gelombang seismik ini bergerak dengan kecepatan berbeda, melalui material yang berbeda, dengan pola perambatan gelombang global
dari ribuan gempa, kita bisa menyusun gambar struktur bumi. Jadi ada struktur berlapis. Pertama ada kerak atau crust. Teratas paling tipis. Tebalnya tuh 5 sampai 70 kilometer, terus terbagi dua lapisan, kerak samudra dan kerak benua. Lanjut lagi, ada Mohvic discontinue. Jadi itu adalah moho, batas kerusakan mantle. Apa itu? Jadi batas tiba, tiba di mana jenis batu berubah drastis dan kecepatannya gelombang seismik meningkat tajam. Jadi itu moho. Ada mantle atau mantle. Dan itu terbesar, kalau kalian tahu, mengalir. Komposisi batuan padat ofilin, proksin, tetapi mampu mengalir sangat lambat. Oke. Ada discontinue atau Gutenberg discontinue. Kedalamannya itu 610 kilometer. Signifikasinya memisahkan material atas dan material bawah. Ada core mantle boundary, batas mantel intinya. Nah, jadi itu apa itu? Itu batas paling dramatis dalam bumi. Intinya gitulah. Jadi signifikan jadi perubahannya dari batuan mantel padat menjadi besi atau nikel cair. Ada inti luar atau outcore. Itu komposisinya tuh besi, nikel, keadaan cair gitu. Jadi suhunya sampai 4.000 atau 5.000 itu cukup panas lah untuk melelehkan besi. Ya, untuk buktinya terpenting ini adalah gelombang es tidak bisa menembus inti luar. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi inti dalam. Di dalam berarti mengapa Pak? Inti dalam itu berarti ya di dalamnya gitu. Terus mengapa padat di tengah cair? Tekanan luar biasanya ini di kedalaman ini menyebabkan besi tetap padat meskipun suhunya jauh lebih tinggi daripada titik lebur besi di permukaan gitu. Oke. Terus kalau ditanya, lah kok seismologi bisa menemukan ini sih? Nah, kalau itu, kenapa sih? Ya karena itu, pola perambatan gelombang P dan S global, gelombang yang menyelam ke dalam bumi ini memantul di batas-batas dan kembali. Waktu temu gelombang dibandingkan dengan teori, dan dari ribuan gempa dan jutaan data gelombang itu sama dengan struktur buminya. Dan ada atenuasi gelombang. Ini bisa dibaca oleh yang kalau kalian mau tahu tuh adalah geometrisnya, ada, jadi kita singkat aja. Jadi Antenasi gelombang itu adalah saat gelombang merambat, amplitudenya berkurang karena penyebaran energi ke segala arah, penyerapan energi oleh material, dan efek ini lebih besar untuk frekuensi tinggi. Itulah mengapa gempa jauh hanya terasa seperti guncangan lembut. Oke, kita lanjut ke bab 5, instrumentasi dan akuisisi data seismik. Jadi, kalau kalian baca prinsip dasar seismometer ini, bagaimana kita menangkap dan merekam gelombang seismik yang tidak terlihat dengan seismometer, instrumen cerdas dan sensitif gitu. Jadi ada prinsip dasar. Jadi ada namanya hukum inersi ya. Jadi kalau kalian bisa bayangin, itu bayangkan ada dalam mobil yang tiba-tiba mengerem, badan Anda cenderung kan otomatis maju ke depan gitu ya. Nah itu adalah inersi ya. Seismometer itu menggunakan prinsip yang sama kalau kalian tahu. Komponen dasar itu adalah massa M, ada juga pegas, bearing atau bingkai, frame, sensor, itu dan peredam. Nah, cara kerjanya itu kenapa? Jadi ketika tanah bergetar, ada gempa, bingkai ikut bergetar. Tapi massa karena inersia ingin tetap diam, jadi ada gerakan relatif. Gitu. Jadi antara massa dan bingkai. Gerakan relatif ini itu diukur oleh sensor. Sensor ini mengubah menjadi sinyal listrik yang dicatat dengan seismogram. Jadi seperti itu. Seismogram itu. Ya konsep pentingnya itu seismometer tidak merekam gerakan absolut bumi, tapi gerakan relatif antara massa dan bingkai ini adalah kunci cara kerjanya gitu. Nah, peredam itu adalah ya tanpa peredam masa akan terus berosilisasi karena lama setelah gempa kan. Jadi dengan peredam itu bisa bisa optimal. Jadi sistem kembali dengan keseimbangan dengan cepat dan efisiensi tanpa osilasi berlebihan gitu. Oke. Juga ada juga jenis-jenis seismometer ini. Jenis-jenis seismometer ini kalau kalian tahu nih ada beberapa, ada short period, broadband, MEMS. Ini adalah sensitif frekuensi tinggi ya. Kalau broadband rentang frekuensi lebar, MEMS itu sensor kecil, murah, hemat daya, baik itu jaringan padat berskala lokal gitu. Oke. Eh, Lanjut lagi ke perbandingan tipe seismologi gitu. Oke. Tadi jadi itu perbandingannya itu dari kegunaan sih dari jenis-jenis seismometer ini. Jadi kalau untuk short period ini gunanya untuk network lokal, sedangkan untuk broadband itu untuk global atau risetnya udah tinggi lah. Nah kalau MEMS ini karena tadi kata sensor kecil murah, jadi itu network padat dan murah. Dan kalau buat strong motion ini itu biasanya gunanya untuk engineering engineering gitu lah. Kalau kalian tahu.
Oke, lanjut lagi ke sistem akuisisi data seismik. Ini dia. Oke, kalau kalian tahu seismometer ini, seismometer sendirian itu nggak cukup tahu kalau kalian tahu. Jadi kita tuh perlu memerlukan sistem lengkap untuk mengakuisisi, merekam dan mengirim data. Nah, apa aja sih? Ada seismometer yang pertama, habis itu ada, kalau kalian tahu ada preamplifier, ada anti-aliasing filter. Jadi kalau preamplifier itu fungsinya untuk memperkuat sinyal lemah dan dari sensor. Kalau anti-aliasing filter itu menghilangkan frekuensi di atas uh, Nyquist sebelum digitalisasi gitu. Ada analog to digital convert, itu tugasnya untuk mengkonversi sinyal yang analog continue ke sinyal digital synchrate gitu. Ada data logger ini ya, kalau kalian baca di sini nggak komplit memang urutannya, tapi kalau kalian baca ini ada data logger itu apa sih? Merekam data digital gitu. Ada sistem transmisi, itu adalah medianya gitu, media untuk seperti satelit lah gitu. Terus ada parameter akuisisi data, sorry pencet. Nah, nih parameter akuisisi data itu apa aja sih? Ini ada pertama sampling rate yang di atas ini nih. Kalau kalian baca yang digitalisasi sinyal. Pertama ada sampling rate. Nah, sampling rate itu apa sih? Jadi definisinya itu beberapa kali per detik sinyal diukur dan dicatat. Jadi jumlah sampel per detik harus lebih dari 2 kali frekuensi tertinggi yang ingin direkam. Itu kriteria NUKIS. Oke, lanjut lagi ke dynamic range. Nah, dynamic range ini apa sih? Itu adalah rasio antara sinyal maksimum dan minimum. Selanjutnya itu ada namanya resolusi. Nah, resolusi ini adalah jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan amplitudonya gitu. Contohnya itu seperti kayak 8 bit tingkatnya, 16 bit itu tingkat standar lama, terus 24 bit itu udah modern gitu. Jadi ada tahapannya gitu lah. Terus ada yang di sini yang nggak tertulis ada namanya respon karakteristik. Jadi bagaimana seismometer ini merespon sinyal dengan frekuensi berbeda gitu. Ada juga kalibrasinya gitu gimana. Oke, selanjutnya ada jaringan stasiun seismik. Ini tuh penting. Jadi kalian harus tahu jaringan stasiun seismik. Kenapa? Pertama tuh kalau jaringan lokal tuh adalah area kecil gitu. Tujuannya buat apa sih? Untuk monitoring gunung api, sini sesar aktif gitu. Sedangkan regional, kalau kalian tahu tuh, cakupannya itu negara atau kawasan. Tujuannya tuh untuk apa sih? Untuk memonitoring seismik hazard nasional. Peringatan dini gempa, katalog gempa regional, dan struktur tektonik regional. Nah, ada yang global. Loh, apa sih kalau yang global itu? Cakupannya itu seluruh bumi kalau global. Bukan luar lagi, tapi bumi. Itu memonitoring gempa global, studi struktur bumi dalam, penelitian tektonik lempeng, dan kontrol perjanjian nuklir seperti kalau di negara-negara luar itu seperti itu. Karakteristiknya itu seperti station spacing, semua berbeda berkualitas tinggi, standar internasional ketat, dan akses data publik itu karakteristiknya lah biasanya. Contohnya ada IRIS itu Incorporate Research Institution for Seismology, ada Geophone, German Research Center for Geoscience gitu contoh-contohnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya, penentuan lokasi hypocenter. Nah, ini dia. Konsep dasar. Hipocenter, titik sumber gempa dalam bumi. Epicenter, proyeksi yang tadi sudah dijelaskan. Ini adalah salah satu fundamental seismologi yang digunakan setiap hari untuk katalogisasi gempa bumi. Oke, langsung saja ke prinsipnya. Jadi gelombang P dan S itu punya kecepatan berbeda yang tadi sudah kita bahas. Oke, jadi kita hmm, apa harus tahu gitu relasinya dipakai untuk hitung jarak stasiun atau apa gitu. Oke. Langsung saja ke mungkin ke apa rupa waktu tempuh atau travel time cruise. Nah, ini tuh apa sih? Itu grafik jarak vs waktu tempuh yang membantu membaca waktu gelombang dan semoga berdasarkan jarak epicenter. Penting untuk diidentifikasi gelombang otomatis ini. Kalau kalian tahu. Jadi kepentingannya seperti itu. Ini bisa kita baca lagi. Ini adalah metode Geiger inversi. Eh, Nah, seperti ini.
Ada juga lokasi dengan jaringan global, ada estimasi ketidakpastian atau error. Jadi pasti di setiap lokasi selalu punya error akibat ketelitian pembaca, model kecepatan atau geometri jaringan. Jadi ada beberapa hal lah gitu yang memang dipertimbangkan dalam hal ini gitu. Lanjut lagi ke bab berikutnya. Bab 7. Nah, di bab 7 ini kita membahas tentang konsep magnitudo gempa. Jadi sekarang kita tanyakan, seberapa besar gempa itu sih? Karena untuk menjawab itu kita harus gunakan konsep magnitudo itu. Jadi definisi singkat magnitudo adalah magnitudo adalah ukuran energi total yang dilepaskan oleh gempa hipocenter. Dinyatakan dalam satu angka untuk seluruh gempa, tidak bergantung pada lokasi pengamatan. Berbeda dengan intensitasnya. Ada karakteristik ya. Ada skalar logaritmik, kalau kalian tahu. Ada tetap untuk ada peningkat. Jadi skalar logaritmik itu apa sih kalau kalian tahu? Jadi itu peningkatan satu unit magnitudo sama dengan 10 kali amplitudo gelombang seperti itu. Ada juga dapat diperoleh dari satu stasiun itu ya. Terus ada juga batas-batas gempa yang terdeteksi. Jadi magnitudo 0 sampai 3 itu mikrogema. 3 sampai 5 itu gempa kecil dan 5 sampai 7 itu gempa menengah dan bisa merusak. 7 8 itu gempa besar, lebih dari 9 itu adalah gempa raksasa megatrust yang banyak digadang-gadang oleh orang tentang megatrust ini gitu. Jadi luar biasa lah. Terus ada skala-skala magnitudonya. Jadi ada di sini ada skala lokal. Nah, ini tuh kalau kalian tahu definisi sama dengan ml sama dengan log rumusnya ini 10 A ditambah 3,0. Di mana A ini adalah amplitudo maksimum gelombang sensitif pada seismometer gitu. Lanjut lagi, kalau ditanya eh, ini tuh keuntungannya apa sih kalau pakai Richter lokal? Nah, ini untuk sederhana alat ini. Skalanya itu sederhana, tapi cepat dihitung, cocok untuk gempa lokal. Jadi kita bisa menentukan skala ini cocok untuk gempa lokal. Kerugiannya ya tidak akurat untuk gempa jauh, tidak mencerminkan energi total gitu. Jadi hanya untuk mengukur amplitudo lokal, bukan energi total gitu. Ada skala gelombang. Ini tuh definisinya hampir mirip MS sama dengan log 10A plus ditambah 1,66 kali log 10 delta ditambah 3,3. Nah, itu amplitudo Rayleigh periode 20 detik, sedangkan delta ini adalah jarak epicenter dalam derajat gitu. Ini tuh berguna untuk gempa sedang hingga besar lah. Lanjutnya ada MB, skala momen tensor, MW. Itu juga di mana M0 sama dengan momen seismik dalam Dain centimeter. Nah, karakteristiknya itu apa aja? Ini yang terbaik, mencerminkan energi fisik total. Seperti itu. Contoh interpretasinya itu seperti luas patahan besar atau slip besar energi masif gitu. Terjadi di Sumatera 2004, patahannya sangat panjang 1.300 sampai 1.400 dengan slip besar 15 sampai 25 meter. Ini tuh biasanya skala magnitudonya ini, tensor moment. Ada skala durasi. Rumusnya MD sama dengan log 10 delta T ditambah A kali log 10 delta plus B. Jadi ini tuh karakteristiknya itu menggunakan getaran, durasi getaran bukan amplitudo. Praktis untuk gempa kecil dan lokal, tapi tidak sensitif terhadap gain atau amplification-nya seperti itu. Lanjut lagi ke hubungan energi magnitudo ini. Oke, kita lanjut lagi. Hubungan magnitudo dan energi. Berarti pertanyaan itu seberapa penting sih? Seberapa banyak energi yang dilepaskan oleh gempa dengan magnitudo tertentu? Pasti pertanyaan orang tuh begitu kan? Nah, ada persamaan namanya Gutenberg. Nah, itu adalah log E sama dengan 4,8 ditambah 1,5 di mana E seperti energinya dan M adalah magnitudonya. Jadi kalau ada perhitungan-perhitungannya lah yang panjang. Nah, kita bisa bandingkan perbandingan dengan bom. Loh, kenapa sih? Ya, biar kita tahu aja gitu. Jadi M45 magnitudo 4,5 gempa sama dengan 1 kiloton bom Hiroshima kalau kalian tahu. Dan magnitudo 6 itu sama dengan bom nuklir sedang, magnitudo 7 sama dengan bom nuklir besar. Dan magnitudo 9 itu kalau kalian tahu itu sama dengan bom paling besar di dunia. Itu seperti itu. Nah, eh, jadi ini bisa menunjukkan lah kalau gempa ini bukan hal yang
biasa aja tapi berbahaya. Karena ini gempa ini bisa merusak, sangat merusak. Energinya jauh lebih besar. Jadi kalau kalian tahu relasi Gutenberg untuk frekuensi itu adalah log N sama dengan A kurang B kali M itu rumusnya. Gitu. Nah, mungkin kalau dari aplikasi praktis adalah eh, perkiraan kapan gempa bisa terjadi, perkiraan energi seismic budget region, atau hasil asesmen untuk bangunan tahan gempa gitu. Itu di bab 8 ada bola fokus atau geometri. Nah, di sini adalah bagaimana pengertian bola itu seperti lingkaran imajiner hipocenter di mana radius gelombang P itu pertama. Jadi sistem koordinat A vertikal, deep kemiringan, strike arah horizontal dan nodal planes. Jadi gitu. Nah, sedangkan diagram batch itu seperti gambar di atas itu adalah proyeksi pola force rotation bola fokus ke bidang horizontal lah. Seperti itu. Jadi ini mekanisme eh, gempa ini ya hampir mirip-mirip lah gitu. Nah, ini ada first meeting gelombang P, di mana kompresi ini efeknya itu peningkatan, sedangkan dilatasi ini ada penurunan kalau kalian tahu. Lanjut untuk solusi polaritas P, pengertian inverse grid itu ada algoritma cari orientasi nodal plane minimum misfit polaritas. Nah, jadi ini adalah proses kumpul Friis Motivation Manifestation. Caranya hitung pola teoritisme orientasinya, pilih solusi terbaik, dua nodal planes, ambigu, strike deep, right, dan arah slip ini mungkin sudah belajar di geologi struktur kalau kalian, kalau saya sendiri yang ngambil gitu. Nah, di sini ada tektonik regional. Di sini ada gambarnya juga. Ini terjadi di yang saya ambil itu Kalimantan, Sumatera, setahu saya ini. Eh, jadi itu ada trust, ada strike slipnya, dan mitigasi prediksi arah aftershock itu aplikasi praktisnya dan vulkanik ada eksplosif stress field inversion. Jadi seperti itu. Dasar-dasar seismologi di eksplorasi. Ya, nih pengertian survei seismik refleksi dan refleksi. Kalau kalian tahu adalah jadi tuh seismologi eksplorasi itu kan memanfaatkan gelombang buatan untuk menetapkan struktur dan sifat batuan pada bawah permukaan. Nah, refleksi ini adalah gelombang yang dipantulkan di batas lapisan dengan kontras impedasi. Jadi gimana sih refleksi ini? Yaitu dia dipantulkannya saat sudah masuk ya pantulnya ke atas di batas lapisan. Jadi dia nggak dibiaskan. Sedangkan refleksi adalah gelombang yang sudah dibiaskan. Jadi kan per lapis ini kan punya kecepatan yang berbeda. F1 dan F2 ini punya kecepatan yang berbeda. Semakin bawah lapisnya semakin cepat. Dan ada namanya sudut kritis. Nah, refraksi ini di mana jika sudah mencapai sudut kritis, dia akan menjalar. Saat sudah menjalar, dia akan memantulkan dan akan ditangkap. Jadi dia dibiaskan lebih cepat. Makanya kalau kalian tahu ada direct wave, yaitu refraksi ini sudut refraksi sangat cepat. Jadi dia lebih cepat dari gelombang yang menjalar di permukaannya. Dia lebih cepat untuk mencapai titik geopoint terakhir misalnya. Kenapa? Ya karena itu. Karena ini setiap lapisannya mempunyai kecepatan yang berbeda. Ini saat dia menjalar, sampai di sudut kritis itu dia akan menjalar sepanjang lapisan berkecepatan lebih tinggi. Nah, itu tuh gunanya apa? Nah, ini untuk memetakan kedalaman lapisan dan ketebalan sedimen. Jadi seperti itu. Nah, lanjut lagi, ini mungkin dasar-dasarnya. Ini kalau kalian tahu common depth atau common mid, yaitu adalah eh, pasangan source reservoir yang berbeda offset tapi mantukan dari titik kedalaman yang sama di bawah permukaan. Jadi ini konsep-konsep biasa. Ada juga koreksi NMO, yaitu adalah perbedaan waktu tempuh antara trace dekat dan jauh mengikuti kurva hiperbolik gitu. Ada juga staking. Staking ini bisa menunjukkan berapa kali kita mengulang gitu. Tiga staking berarti tiga kali kita mengulang ya di shot yang sama gitu seperti itu. Ada migrasi seismik itu pengertian proses matematis untuk memindahkan reflektor dari posisi semu time section ke posisi geometris yang benar dan seperti itulah pokoknya. Ada interpretasi penampang seismik itu tujuannya untuk mengubah pola reflektor menjadi model geologi konsisten. Ada lipatan, anti-clean, si-clean. Anti-clean itu biasanya bentuk seperti ini ya, si-clean seperti cekungan gitu. Seperti itulah. Nah, biasanya itu kalau anti-clean tuh cembung ke atas, itu potensial ini tangkap migas. Jadi otomatis, nah jadi itu untuk menangkap, sedangkan si-clean tidak mungkin karena cekungannya ke bawah gitu. Nah ini basic-basic biasa.
atribut seismiknya. Lanjut ke bab 10. Ini ada studi kasus gempa besar dunia subduksi gitu. Contohnya di Sumatera dan Andaman. Jadi itu terjadi di zona subduksi lempeng India yang menujam ke bawah lempeng Sunda gitu. Contoh kedua ada Megatrust di Tohoku 2011 yang tadi udah dibilangin. Sesar naik di batas lempeng konvergen. Terus ada juga hmm, pemantauan gempa vulkanik. Tujuannya itu apa? Untuk mendeteksi perubahan aktivitas magma sebelum, saat, dan sudah erupsi. Ada studi kasusnya juga seperti ini kalau kalau bisa dibaca gitu. Ada bab 10-nya terakhir ini adalah seismologi eksplorasi migas dan geothermal mineral. Jadi ini tuh untuk memetakan di mana antiklinnya, sesar, channel, dan perangkat stratigrafinya gitu. Jadi kita mencari hidrokarbon yang ada di bawah permukaan seperti itu. Ini juga sama seperti nggak jauh beda. Dan ya, sekarang tuh ada untuk mungkin juga di seismik saya sedang belajar seismologi pasif. Nah, ini tuh seismologi pasif itu adalah apa sih? Jadi ini untuk menggunakan noise seismik harian atau event itu untuk memantau perubahan properti medium dari waktu ke waktu seperti itu. Biasanya itu kalau seismik pasif itu atau bisa disebut mikrotremor itu biasanya itu untuk monitoring reservoir gitu. Geothermal bisa dan tujuan dia tuh sebenarnya dari harga itu lebih murah. Jadi ini tuh menginversi waktu tempuh atau wavelength penentu mendapatkan model 3D VP VS ratio. Jadi kalau kalian tahu kenapa seismologi pasif itu lebih murah ya karena itu alatnya tidak ribet, mudah, dan tapi keunggulannya murah dibanding aktif. Tetapi kalau dari segi data dan dari segi yang kita cari outputnya itu lebih baik aktif mana di sesi pasif ini karena dia mengambil noise-nya dan dia mengambil semua data yang ada. Kalau kita taruh alatnya 30 menit ya dia merekam 30 menit apa yang terjadi di daerah situ gitu. Jadi raw data itu terlalu banyak lah. Itu nggak cocok buat eksplorasi, tapi untuk menentukan monitoring reservoir dan informasi vulkan dan zona patahan aktif, ya itu cocok cocok untuk seismologi pasif. Jadi seperti itu. Karena dia untuk memantau perubahan properti medium dari waktu ke waktu, ya seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya, tidak ada, mohon maaf jika ada salah kata dan bahasa. Jadi yang tadi kita sudah banyak pelajari tentang seismologi ini dan yang lain-lainnya, ya ini adalah intinya adalah eh, ca- untuk membahas tentang bagaimana orang ini dan saya sendiri untuk memahami gitu seismologi ini untuk apa. Jadi biar paham lah saya dari diri saya sendiri dan bagaimana saya juga memahami seismografi ini. Jadi demikianlah materi seismologi yang telah saya pelajari dan memahaminya. Jadi kalau kita bisa feedback lagi atau bisa kita ulangin poin-poinnya adalah kita pertama belajar tentang pengenalan seismologi, teori dasar, jenis-jenis gelombang, intervensi dan akuisisi datanya, cara menentukan lokasi dan magnitudo gempa, mekanisme fokusnya, dan aplikasi praktisnya. Nah, jadi seperti itu. Pengetahuan seismologi adalah kunci untuk mitigasi bencana gempa bumi, eksplorasi sumber daya alam, memahami dinamika planet kita, dan sainsnya juga seperti apa aja. Terima kasih atas perhatian Anda. Eh, saya Muhammad Fauzan Prestio eh, akan menutup presentasi pada hari ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.